Laporan Hari Buruh akan disampaikan oleh rekan-rekan kami. Ada Belinda Firda di Frontage Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Dan juga ada rekan Fadila Syarafina di Monas. Selamat siang rekan-rekan, saya akan ke Belinda terlebih dahulu. Belinda, bagaimana persiapan aksi May Day di sana? Anggi dan pemirsa, selamat siang. Berbagai persiapan untuk menyambut Hari Buruh Internasional 2025 di Surabaya, Jawa Timur. Ini tampak suasana mereka sudah berkumpul sejak pukul 10 pagi tadi. Dan mereka kalau kita lihat ini adalah para buruh yang datang dari berbagai kota yang ada di Jawa Timur. Mereka berkumpul untuk bersama-sama menyampaikan aspirasi. Karena rencananya hari ini nanti sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, para buruh ini yang sudah berkumpul akan bergeser atau berkumpul di titik utama, yakni di depan kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur. Dan memang diperkirakan untuk masa hari ini, Anggi dan juga pemirsa, diperkirakan ada belasan ribu. Memang kalau kita lihat ini titik kumpulnya berbeda-beda karena mereka datang dari berbagai komunitas atau perkumpulan buruh yang ada di seluruh Jawa Timur. Kita langsung tanya kepada salah satu buruh, apa saja aspirasi yang mau disampaikan hari ini, tentunya di Hari Buruh Internasional. Ada Mas Nurudin di sini. Mas, apa saja aspirasi yang mau disampaikan nanti? Ya, sebelumnya saya atas nama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional untuk seluruh buruh di dunia. Untuk di Jawa Timur, perayaan Hari Buruh ini kita lakukan dengan aksi demonstrasi yang nantinya akan dipusatkan di kantor Gubernur Jalan Pahlawan. Untuk isu atau tuntutan kita bagi jadi dua, isu nasional sampai isu lokal. Untuk yang nasional, fokus utama kita yaitu mendorong pemerintah pusat dan juga DPR RI agar segera melakukan pembahasan undang-undang ketenagakerjaan yang baru sebagaimana amanah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2023. Kemudian terkait perpajakan, kami meminta agar nilai PTKP yang semula hanya 4,5 dinaikkan menjadi 10 juta rupiah. Kemudian pembebasan pajak untuk uang pesangon, uang pensiun, uang jaminan hari tua ini akan dihapuskan. Karena uang pesangon, uang jaminan hari tua dan juga pensiun ini semangatnya sebagai jaring pengaman bagi buruh yang mengalami PHK. Jadi kasihan dan ironi ketika mereka kehilangan pekerjaan, uang yang didapat ini masih dipotong biaya pajak. Kemudian untuk buruh perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, single parent, agar dibebaskan dari pajak penghasilan atau PPh 21. Kemudian terkait pelaksanaan jaminan sosial, kami juga menuntut kepada pemerintah, khususnya BPJS Ketenagakerjaan, agar tetap mengaktifkan kepesertaan buruh yang masih dalam proses PHK. Ini kasihan mereka sudah proses PHK, menunggu putusan pengadilan, upahnya nggak dibayar, kalau sakit harus bayar sendiri. Itu isu nasional. Yang lokal, yang pertama kita menagih janji Gubernur Jawa Timur terkait perda tentang sistem jaminan pesangon. Kami masih ingat awal-awal beliau menjabat tahun 2019, di momentum May Day juga, beliau menyampaikan akan membuat perda tentang sistem jaminan pesangon. Ini penting, karena selama ini buruh sudah ter-PHK, bahkan meninggal dunia. Untuk memperjuangkan hak jaminan pesangon harus berselisih dulu di pengadilan hubungan industrial. Waktunya nggak sebentar, sampai 2 hingga 3 tahun. Harapan kita ketika ada sistem jaminan pesangon, ini pengusaha dapat nyiur tiap bulannya. Sehingga nanti ketika sudah terjadi pemutusan hubungan kerja, buruh nggak usah repot-repot meminta haknya. Sudah bisa diambil mungkin di lembaga pengelola jaminan pesangon tersebut. Kemudian terkait alokasi anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur untuk membayar iuran masyarakat miskin dan tidak mampu di Jawa Timur. Ini kasihan. Berdasarkan data, Jatim ini urutan keempat se-provinsi, urutan keempat kepesertaannya terendah. Jadi kita mendorong Pemprov Jatim, Bu Gubernur, agar mengalokasikan anggaran dari APBD Jawa Timur untuk membayar iuran rakyat miskin agar UHC ini, Universal Health Coverage, dapat segera tercapai di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Mas Udin. Semoga ini bisa menjadi aspirasi yang kemudian diwujudkan ya untuk teman-teman buruh se-Jawa Timur. Boleh saya minta suaranya dulu, mana semangatnya buruh? Nah, inilah dia aspirasi para buruh di Jawa Timur. Memang secara keseluruhan intinya Anggi dan juga pemirsa untuk menjamin kesejahteraan para buruh yang ada di Jawa Timur. Sementara demikian kembali ke studio Anggi. Baik, terima kasih Belinda. Dan kali ini kita akan bergeser ke Monas. Ada rekan Fadila Syarafina di sana. Fadila, selamat siang. Bagaimana situasi di Monas di siang hari ini? Fadila, Anda bisa mendengar suara saya? Hari ini diprediksi ada sebanyak 200.000
buruh yang hadir ke Monumen Nasional Jakarta Pusat untuk mengikuti rangkaian Hari Buruh Internasional yang jatuh pada hari ini, yaitu pada 1 Mei 2025. Memang kalau kita melihat perayaan dari Hari Buruh pada tahun ini berbeda dengan hari-hari atau tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun-tahun sebelumnya biasanya yang dilakukan ini adalah aksi-aksi di tempat-tempat seperti Gedung Parlemen maupun juga di Patung Kuda. Ini di mana masyarakat atau para buruh ini menyampaikan beberapa tuntutan-tuntutannya. Namun pada tahun ini Hari Buruh Internasional ini dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kemudian juga menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih. Selain itu juga dari kepala beberapa lembaga yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kalau kita melihat dari tadi juga Presiden Prabowo Subianto ini juga sempat menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya ada beberapa hal yang menarik yang dapat kita garis bawahi. Di antaranya adalah yang pertama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini berjanji untuk membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh yang tugasnya ini adalah untuk memberikan usulan kepada Presiden terkait kebijakan-kebijakan apa yang diperlukan oleh para buruh. Kemudian yang kedua adalah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini mendukung adanya RUU PPRT. Bahkan dia meminta anggota DPR RI ini untuk segera melakukan pembahasan pada minggu depan dan dalam 3 bulan RUU ini dapat segera diundangkan. Kemudian juga Presiden Prabowo ini juga meminta nantinya akan ada pertemuan antara 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pimpinan dari perusahaan untuk membahas terkait dengan kesejahteraan buruh. Pertemuan ini nantinya akan dilaksanakan di Istana Bogor. Kemudian juga tadi juga disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa Prabowo ini juga mendukung adanya RUU perampasan aset dan akan segera diminta agar DPR ini dapat membahas dan juga mengesahkannya. Memang kalau kita melihat pada hari ini ada 6 tuntutan yang disampaikan oleh para buruh dalam Hari Buruh Internasional. Yang pertama adalah untuk menghapus outsourcing, kemudian yang kedua adalah untuk membentuk Satgas PHK, kemudian yang ketiga adalah mewujudkan upah yang layak untuk para buruh, yang keempat adalah melindungi buruh dengan pengesahan dari RUU Ketenagakerjaan, yang kelima adalah perlindungan dari pekerja rumah tangga dengan pembentukan RUU atau pengesahan dari RUU PPRT. Karena kalau kita melihat tadi juga digarisbawahi oleh Kepala Serikat Buruh bahwa masih banyak sekali kekerasan-kekerasan yang dilakukan kepada para pekerja rumah tangga. Hal ini karena tidak ada landasan hukum yang dapat melindungi para pekerja rumah tangga ini. Kemudian yang terakhir adalah untuk memberantas korupsi. Caranya adalah dengan untuk meminta pemerintah agar segera mengesahkan RUU perampasan aset. Nah, Anggi, tentunya kita berharap agar nantinya semua tuntutan dari para buruh ini dapat mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Jangan sampai perayaan Hari Buruh ini hanya menjadi perayaan seremonial setiap tahunnya, di mana setiap tahun para buruh ini menyampaikan tuntutannya namun tidak didengar. Diharapkan tahun ini dapat didengarkan dan dapat diwujudkan oleh pemerintah. Demikian yang dapat kami sampaikan, Anggi, dari Monas, Jakarta Pusat. Untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Fadila Syarafina, terima kasih atas laporan Anda, dan sebelumnya ada rekan Belinda Firda yang berada di Surabaya. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.